Rama duduk termenung di bangku kayu tua di ruang tamu rumah kontrakan mereka yang sempit. Pandangannya kosong, matanya menatap ke depan tanpa ada tujuan yang jelas. Hari demi hari ia hidup dalam tekanan, berjuang untuk bertahan hidup bersama adiknya, Dina, setelah ayah mereka meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Kehilangan sosok kepala keluarga membuat mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin dalam. Pekerjaan sebagai seorang buruh harian yang ia jalani tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Utang terus menumpuk, dan sementara itu, harapan untuk bisa bangkit dari kesulitan kian menipis. Di saat seperti inilah, ketika segala jalan tampak buntu, Rama mendengar sebuah cerita yang menawarkan jalan keluar dari semua penderitaan mereka. Cerita itu datang dari Guntur, teman sekantornya yang selalu bicara tentang hal-hal aneh dan mistis. "Kamu pernah dengar tentang cincin hitam?" tanya Guntur suatu hari saat mereka beristirahat makan siang di warung dekat kantor. Rama hanya menggelengkan kepala, tidak terlalu tertarik. Namun Guntur terus melanjutkan ceritanya dengan antusias. "Cincin itu bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Kekayaan, kemewahan, bahkan lebih dari itu. Semua hanya dengan harga yang sangat kecil, tapi ada konsekuensinya." Rama menatap Guntur dengan serius, penasaran. "Harga kecil? Apa maksudmu?" Guntur menundukkan suara, seolah takut ada yang mendengar. "Konon cincin hitam itu diberikan oleh seseorang yang tahu cara menghubungi dunia lain. Dia bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, tetapi ada kutukan yang datang bersamanya. Banyak yang bilang, setelah mendapatkan cincin itu, hidup mereka berubah drastis. Kekayaan datang, tapi tidak ada yang bisa selamat dari kutukannya." Rama mendengarkan dengan seksama, meskipun rasanya cerita itu terdengar terlalu fantastis untuk dipercaya. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Rama sangat membutuhkan perubahan. Kelelahan dan rasa putus asa sudah menumpuk di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah kehidupannya sudah berada di titik terendah, dan cincin hitam itu bisa jadi adalah satu-satunya jalan keluar. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia melihat Dina yang semakin khawatir melihatnya. Gadis itu hanya ingin melihat kakaknya bahagia, tidak tertekan. Namun, Rama tidak bisa berhenti memikirkan cincin itu. Apakah benar cincin itu bisa memberinya semua yang ia inginkan? Apakah benar ada kekuatan yang bisa mengubah nasib mereka begitu saja? Saat malam tiba, Dina duduk di ruang tamu sambil menyulam pakaian. Sesekali, ia mengalihkan pandangannya ke arah Rama yang duduk di sudut ruangan, tatapannya kosong. "Rama," kata Dina perlahan, memecah keheningan. "Jangan terbuai dengan janji-janji kosong. Kita bisa melalui semua ini tanpa harus melibatkan hal-hal aneh. Aku tidak suka mendengar cerita tentang cincin hitam itu." Rama mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Dina, kita sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan. Aku hanya ingin kita keluar dari semua ini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan." Dina menatap mata kakaknya yang mulai tampak lelah dan kosong. "Tapi, Ram, setiap jalan yang mudah, biasanya ada harga yang harus dibayar. Kamu tidak tahu apa yang akan datang jika kamu memilih jalan itu." Rama hanya diam. Ia tahu Dina khawatir, tetapi hatinya sudah bulat. Keputusannya sudah terbuat. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencoba cincin hitam itu. Malam itu, setelah Dina tertidur, Rama memutuskan untuk pergi. Ia tidak memberitahu Dina, karena ia tahu adiknya pasti akan mencegahnya. Langkahnya terasa berat saat ia keluar rumah dan berjalan menuju tempat yang hanya ia dengar dalam cerita. Sebuah desa terpencil yang dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang yang bisa memberi jalan pintas ke kekayaan. Setibanya di desa tersebut, Rama merasa tubuhnya kaku. Suasana sepi dan dingin, udara malam terasa menusuk hingga ke tulang. Ia berjalan menuju sebuah rumah kecil yang terletak di ujung jalan. Rumah itu terlihat tua, dengan cahaya remang-remang yang tampak dari jendela. Tanpa ragu, Rama mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan,
dan di baliknya berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya tampak tajam dan penuh kerutan, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang misterius, sebuah kekuatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Kamu datang untuk cincin itu, kan?" tanya pria tua itu, suaranya serak namun penuh wibawa. Rama mengangguk, tanpa kata. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Namun, keinginan untuk mengubah nasib membuatnya melupakan ketakutan itu. Pria tua itu tersenyum tipis dan mengulurkan tangan. Dalam genggamannya, sebuah cincin hitam berkilauan. "Ini milikmu sekarang. Ingat, kau hanya akan mendapat apa yang kau inginkan, tetapi akan ada harga yang harus dibayar. Jangan pernah menyesal." Rama mengambil cincin itu. Rasanya dingin dan berat, seolah mengandung beban yang tak terungkapkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah. Sesampainya di rumah, ia langsung menyelipkan cincin itu di jarinya. Tatapannya kosong saat ia memandang cincin hitam tersebut. Dina yang baru bangun, melihat perubahan di wajah kakaknya. Ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hari-hari berikutnya, Rama merasa ada yang aneh. Pekerjaan yang semula biasa saja, tiba-tiba menawarkan kesempatan yang tak terduga. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya, dan hidupnya mulai berubah. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Cincin hitam itu memberikan kekayaan, namun dengan harga yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah mendapatkan cincin hitam itu, Rama merasa hidupnya berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai seorang yang terperangkap dalam rutinitas yang membosankan, tiba-tiba saja ia mendapatkan beragam kesempatan yang datang begitu saja. Pekerjaan yang dulunya biasa-biasa saja kini menawarkan proyek besar yang menjanjikan keuntungan yang melimpah. Rama merasa seolah-olah cincin itu membuka pintu-pintu keberuntungan yang selama ini terkunci rapat. Rama mulai sering pulang larut malam, bukan karena dia bekerja keras, tetapi karena ia terjebak dalam gelombang kesuksesan yang datang begitu cepat. Uang mengalir deras, lebih banyak daripada yang bisa ia habiskan. Rumah kecil mereka yang sempit mulai terasa sesak dengan kekayaan yang tiba-tiba datang. Ia membeli mobil baru, barang-barang mewah, dan perlahan-lahan mengganti perabotan rumah yang sudah usang. Namun, di balik semua kemewahan yang tiba-tiba hadir, ada sesuatu yang meresahkan. Dina mulai merasa ada yang berbeda pada kakaknya. Sebelumnya, Rama adalah sosok yang sederhana dan penuh dengan keraguan. Namun kini, ia tampak lebih tenang, bahkan cenderung tidak peduli dengan hal-hal yang dulu ia khawatirkan. Terkadang, Dina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang gelap mengikuti langkah kakaknya. Satu malam, setelah makan malam yang sederhana, Dina memutuskan untuk berbicara dengan Rama. Mereka duduk di ruang tamu, dan Dina memperhatikan Rama yang sedang memandangi cincin hitam di jarinya. Sejak mendapatkan cincin itu, Rama tidak pernah melepaskannya, dan Dina merasa cincin itu telah mengubahnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. "Rama, ada yang aneh denganmu," kata Dina dengan hati-hati. "Aku melihatmu berubah. Kamu bukan lagi kakak yang dulu. Kamu terlalu sibuk dengan uang dan semua barang ini. Kamu lupa sama sekali dengan apa yang lebih penting." Rama menatap adiknya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Dina, aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Ini untuk kita berdua. Aku tidak bisa terus hidup begini. Kita berhak merasakan kebahagiaan, kan?" Dina terdiam. Ada keputusasaan yang terdengar dalam suara kakaknya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul di dalam dirinya. Ia merasakan ada yang salah dengan semua keberuntungan yang datang begitu cepat. Ada harga yang harus dibayar, meskipun Rama tidak mengakui atau menyadari itu. Beberapa malam setelah percakapan itu, Dina mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Kadang-kadang,
Ia mendengar suara-suara aneh di tengah malam, suara langkah kaki yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, dan suara bisikan yang terdengar sangat samar. Terkadang, ia melihat Rama berbicara sendiri di dalam kamarnya, tetapi ketika Dina masuk, ia hanya diam dan menggelengkan kepala, seolah tidak ada yang terjadi. Suatu malam, saat Dina sedang tidak bisa tidur, ia melihat Rama berjalan keluar rumah, menghilang di dalam kegelapan malam. Dina merasa gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti langkah kakaknya dari kejauhan. Ia menyusuri jalan setapak yang menuju ke sebuah hutan kecil di pinggir kota, tempat yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Di sana, di balik pepohonan yang rapat, Dina melihat Rama berdiri di depan sebuah batu besar, matanya kosong, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada. Dina merasa ketakutan. Ia ingin memanggil nama kakaknya, tetapi suara itu terhenti begitu saja di tenggorokannya. Ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam pandangan Rama malam itu. Seolah ia bukan lagi adiknya yang dulu. Di dalam kegelapan, Rama tiba-tiba berhenti dan menoleh, menatap Dina dengan tatapan yang begitu tajam, membuat darah Dina seakan membeku di tubuhnya. "Ada apa, Dina?" Suara Rama terdengar datar, seperti bukan milik orang yang ia kenal. Dina terpaku di tempatnya. Tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang janggal, yang sangat janggal. Sesuatu yang berubah dalam diri Rama, dan ia merasa semakin terasing dari kakaknya. Tanpa berkata apa-apa, Rama kembali berbalik, berjalan menjauh, dan Dina hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan kakaknya pergi menjauh dengan langkah yang tidak wajar. Hari-hari setelah kejadian itu, Dina semakin merasa ketakutan. Semakin lama, Rama semakin tidak bisa ia kenali. Kehidupan mereka yang semula sederhana kini berubah menjadi penuh dengan barang-barang mewah, namun dalam dirinya, Dina merasakan adanya kekosongan yang dalam. Ada sesuatu yang hilang dalam diri Rama. Ia tahu, kekayaan yang datang begitu cepat pasti memiliki harga yang harus dibayar. Rama semakin terisolasi. Ketika Dina berbicara dengannya, jawabannya semakin dingin dan tidak ada emosi di dalamnya. Di luar, ia tampak bahagia, tetapi di dalam dirinya, ada yang tidak beres. Cincin hitam itu sudah mengambil alih sebagian besar dirinya, dan Rama mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dina merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan, tetapi ia tahu ia harus menyelamatkan kakaknya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ada cara untuk menyelamatkan Rama? Apakah cincin hitam itu sudah terlalu kuat untuk dilawan? Dan yang paling penting, apakah Rama masih bisa kembali ke dirinya yang dulu, atau ia sudah terlalu terperosok dalam kutukan itu? Hari-hari berlalu dengan cepat. Semua yang datang dalam hidup mereka seakan tidak pernah bisa mereka nikmati dengan tenang. Selalu ada rasa gelisah yang mengintai di balik setiap langkah mereka. Rama, dengan semua kekayaannya, kini tampak terperangkap dalam bayang-bayangnya sendiri. Dina semakin khawatir. Di luar semuanya tampak sempurna, tetapi di dalamnya, ia merasakan sesuatu yang mengerikan tengah menggerogoti mereka. Cincin hitam itu, yang semula tampak seperti solusi untuk semua masalah, ternyata membawa lebih banyak masalah daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan satu-satunya yang bisa Dina lakukan sekarang adalah berharap agar semuanya tidak terlambat untuk diperbaiki. Pagi itu, Dina terbangun dengan rasa cemas yang tak kunjung hilang. Meskipun matahari sudah terbit, hangatnya sinar mentari seakan tidak mampu mengusir perasaan dingin yang mencekam di dadanya. Ia menatap jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Namun, ia tahu, meski waktu terus berjalan, hidup mereka sudah tidak akan sama lagi setelah Rama mengenakan cincin hitam itu. Dina duduk di meja makan, menatap kosong piring di depannya. Rumah mereka yang dulu terasa hangat, kini terasa hampa. Segalanya berubah begitu cepat, dan ia merasa tak berdaya melihat kakaknya yang semakin jauh darinya. Rama yang dulu penuh perhatian, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahnya, kini hanya tampak seperti bayangan orang yang tidak lagi ia kenali. Sudah beberapa hari terakhir ini, Dina merasa semakin sulit untuk berbicara dengan Rama.
Setiap kali mereka bertemu, ia seperti berbicara dengan dinding. Mata Rama kosong, tidak ada lagi kegembiraan atau keceriaan yang biasanya mengisi suasana rumah. Hanya ada dingin, seolah hidupnya yang dulu telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Dina tahu bahwa ada yang salah, sangat salah. Cincin hitam itu bukan hanya memberi mereka kekayaan, tetapi juga merenggut sesuatu yang jauh lebih penting, kebahagiaan. Namun, ia merasa terjebak. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kakaknya. Selama ini, ia sudah mencoba berbicara, mencoba mengingatkan Rama, tetapi semuanya sia-sia. Suatu malam, saat Dina sedang membaca buku di kamar, ia mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah itu berat, tidak seperti langkah Rama yang biasa. Tanpa berpikir panjang, Dina segera keluar dan menemukan kakaknya sedang berdiri di depan pintu, menatap langit malam dengan tatapan kosong. "Rama?" Dina memanggil lembut. Rama tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah tidak mendengar. Dina merasa ada sesuatu yang sangat aneh pada kakaknya. Ada sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dina berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Rama. "Rama, ada apa? Kamu kenapa?" Dengan gerakan yang tiba-tiba, Rama menoleh dan memandang Dina. Namun, yang ia lihat bukanlah mata kakaknya yang dulu penuh kasih. Mata Rama kini tampak kosong, seolah ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. "Jangan ganggu aku," suara Rama terdengar datar dan asing, bukan seperti suara kakaknya yang biasa ia dengar. Dina mundur selangkah, terkejut dengan respon yang datang begitu dingin. "Kamu bukan Rama, kan?" tanya Dina, gemetar. Rama tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Dina merasa ngeri, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus berusaha menolong kakaknya, tidak peduli betapa menakutkan keadaan ini. "Rama, aku tahu kamu masih ada di dalam sana," Dina berusaha meyakinkan. "Jangan biarkan cincin itu menguasaimu. Kamu harus sadar, ada harga yang harus dibayar, Rama. Tidak ada yang gratis." Rama tiba-tiba tersenyum, tapi itu bukan senyuman yang bisa menghibur hati Dina. Senyum itu dingin, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu terlalu takut, Dina. Aku sudah mendapat apa yang kuinginkan. Semua yang aku inginkan ada di sini, di tanganku," kata Rama sambil memandang cincin hitam yang masih terpasang erat di jarinya. Dina terdiam. Ia tahu Rama sudah terjebak dalam janji-janji yang ditawarkan oleh cincin itu. Namun, bagaimana caranya ia bisa membebaskan kakaknya dari kutukan yang sudah mengikatnya? Pagi berikutnya, Dina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang cincin hitam itu. Ia pergi ke perpustakaan dan mencari informasi sebanyak mungkin. Buku-buku tentang benda-benda mistis, legenda, dan cerita tentang pesugihan mulai ia buka satu persatu. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa ngeri. Cincin hitam itu bukanlah benda biasa. Ia adalah simbol dari kesepakatan gelap yang akan mengubah hidup seseorang, namun dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Beberapa jam di perpustakaan, Dina akhirnya menemukan sebuah artikel yang mencatat tentang kutukan cincin hitam. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa cincin itu tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga mengikat pemiliknya dengan kekuatan yang lebih besar. Sebuah kekuatan yang berasal dari dunia yang tak terlihat. Kekayaan yang datang akan membawa penderitaan yang tiada henti, dan pada akhirnya, pemilik cincin akan kehilangan dirinya sendiri. Jiwa mereka akan terkikis, dan mereka akan menjadi hantu dalam tubuh mereka sendiri. Dina menggigit bibir, terkejut dan takut. Apa yang sedang dialami oleh kakaknya bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan mudah. Cincin itu sudah mulai mengambil kendali. Jika dibiarkan, mungkin akan terlalu terlambat untuk menyelamatkan Rama. Sore itu, Dina memutuskan untuk berbicara dengan Rama sekali lagi. Kali ini, ia tidak ingin hanya berbicara tentang kekayaan atau benda-benda yang datang bersama cincin hitam itu. Ia ingin berbicara tentang kakaknya, tentang siapa Rama sebenarnya.
Ia menemukan Rama di ruang tamu, duduk sendirian, menatap layar ponsel dengan ekspresi kosong. Dina duduk di sampingnya, mencoba berbicara lembut. "Rama, aku tahu kamu bisa mendengarku. Aku tahu kamu masih ada di sana, di dalam tubuhmu yang ini. Jangan biarkan cincin itu merusak semuanya. Kita bisa kembali seperti dulu." Rama menoleh perlahan, tetapi kali ini matanya tampak sedikit lebih hidup, meskipun tetap kosong. "Dina, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Ini adalah jalan yang sudah aku pilih." Dina menatapnya, tak tahu harus berkata apa. "Kamu tidak mengerti, Rama. Tidak ada kebahagiaan yang bisa datang dari kekayaan yang didapat dengan cara seperti itu. Semua ini hanya akan menghancurkan kita." Rama terdiam. Ia menundukkan kepala, kemudian kembali memandang cincin hitam itu. "Aku tidak takut, Dina. Aku tidak menyesal." Dina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Kakaknya, yang dulu penuh dengan impian dan harapan, kini hanya menjadi bayangan dirinya yang hilang. Ia sudah terperangkap dalam pesugihan yang tak bisa ia lari. Ketika malam tiba, Dina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Rama dan apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan kakaknya. Semakin lama, ia semakin merasa putus asa. Cincin hitam itu telah menguasai seluruh hidup mereka, dan mungkin tidak ada lagi yang bisa menghentikan kutukan itu. Pagi itu, Dina merasa jantungnya semakin berat setiap kali memikirkan kakaknya. Ada perasaan kosong yang menghantuinya, dan semakin hari, rasa takut itu semakin membesar. Sudah berbulan-bulan sejak Rama mengenakan cincin hitam itu, dan setiap detik, ia merasa semakin terjerat dalam kehidupan yang gelap. Kehidupan mereka berubah drastis, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hubungan mereka berdua. Ada dinding tak terlihat yang semakin tinggi antara dirinya dan Rama. Hari itu, Dina memutuskan untuk mengunjungi seorang paranormal yang ia dengar bisa membantu mengatasi kekuatan gaib. Ia sudah tidak tahu lagi kemana harus mencari bantuan, tetapi hatinya memberitahunya bahwa mungkin di sana ada sedikit harapan untuk menyelamatkan kakaknya. Setelah mengemudi melewati jalan-jalan yang sudah semakin sepi, Dina tiba di sebuah rumah tua yang tersembunyi di tengah hutan. Rumah itu tampak sederhana, namun aura mistis yang mengelilinginya terasa begitu kuat. Dina merasa cemas, tetapi ia sudah tidak punya pilihan lain. Seorang wanita paruh baya dengan rambut panjang dan wajah penuh kerut membuka pintu saat Dina mengetuk. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu mempersilakan Dina masuk. "Kenapa kamu datang kemari?" tanya wanita itu dengan suara lembut, namun ada ketegasan dalam nada bicaranya. Dina menceritakan semuanya, tentang Rama, cincin hitam yang ia kenakan, dan perubahan mengerikan yang terjadi padanya. Ia menceritakan betapa kakaknya berubah menjadi sosok yang asing, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam cara berpikir dan bertindak. Ia merasa Rama sudah kehilangan dirinya sendiri, dan semua yang terjadi sejak ia mengenakan cincin itu seakan tidak dapat dijelaskan dengan logika. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. Setelah beberapa saat, ia berkata, cincin hitam itu bukan hanya pemberi kekayaan. Ia membawa kekuatan gelap yang mengikat pemiliknya dalam suatu perjanjian yang mengerikan. Sesuatu yang kau sebut, kehidupan, kini bukan lagi milik kakakmu, tetapi milik kekuatan yang ada di balik cincin itu. Dina menggigit bibir, tak mampu menahan air matanya yang mulai membasahi pipi. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa kehilangan kakakku, aku tidak bisa membiarkannya jatuh begitu dalam. Tolong beri aku petunjuk. Wanita itu menghela napas panjang dan melangkah menuju meja tempat berbagai benda ritual tersusun rapi. Ia membuka sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan beberapa benda, ramuan, batu-batu kecil berwarna hitam, dan lilin putih. Ada cara untuk menghentikan kutukan ini, kata wanita itu, tetapi cara ini tidak mudah. Kakakmu harus melepaskan cincin itu dengan kemauan sendiri. Jika ia tidak mau, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Cincin itu akan semakin menguasainya sampai akhirnya ia tak lagi memiliki kendali atas dirinya.
Dina terdiam. Apa yang dikatakan wanita itu membuatnya semakin takut. Jika Rama tidak mau melepaskan cincin itu, maka tidak ada harapan. Hatinya terasa hancur. Selama ini ia sudah berusaha meyakinkan kakaknya untuk melepaskan cincin itu, tetapi setiap kali ia mencoba, Rama semakin menjauh. Ia merasa semakin tak berdaya. Setelah lama terdiam, wanita itu menatap Dina dengan tajam. Kamu harus mengambil langkah yang lebih berani. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Jika tidak, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Dina mengangguk pelan. Apapun yang harus ia lakukan, ia sudah siap untuk berjuang demi kakaknya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan paranormal itu, Dina kembali ke rumah mereka dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa tidak ada lagi waktu yang bisa ia sia-siakan. Keputusan Rama untuk terus memakai cincin itu bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus mencoba lebih keras lagi untuk menyelamatkan kakaknya. Namun, saat ia sampai di rumah, Dina disambut dengan pemandangan yang membuat darahnya serasa membeku. Rumah mereka yang dulu tampak cerah kini terasa gelap. Semua lampu dimatikan, dan hanya ada cahaya remang-remang dari luar yang masuk ke dalam. Dina berjalan ke dalam dengan hati-hati, memanggil nama kakaknya. Rama, serunya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggelayuti udara. Ia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, dan di sana, ia melihat Rama duduk di ruang tamu, tatapannya kosong. Cincin hitam itu masih berada di jarinya, seakan sudah menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Sesuatu yang berbeda ada dalam cara Rama memandang dunia. Mata itu tidak lagi hidup. Dina mendekat dan mencoba berbicara. Rama, aku tahu kamu bisa mendengarku. Ini sudah terlalu jauh. Tolong, lepaskan cincin itu. Aku mohon, lepaskan saja. Namun, Rama hanya menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak mengerti, Dina, jawabnya dengan suara datar. Aku sudah mendapatkan semuanya. Semua yang aku inginkan ada di sini. Kekayaan, kekuasaan, semua orang mengagumiku. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Dina merasa hatinya nyaris patah. Rama, kamu bukan lagi diri kamu yang dulu. Cincin itu, ia tidak memberikan kebahagiaan, hanya kehancuran. Tolong, lepaskan saja. Rama tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, memandang cincin di tangannya dengan tatapan kosong. Dina bisa merasakan ada ketegangan yang begitu kental di antara mereka. Rama sudah kehilangan dirinya, dan cincin hitam itu semakin menguasai hidupnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Rama berdiri dan berjalan ke arah pintu. Dina terkejut dan berlari mengejarnya. Rama, kemana kamu pergi? Jangan lakukan ini. Rama berhenti sejenak di depan pintu dan menoleh ke arah Dina. Wajahnya datar, tidak ada emosi. Aku harus pergi, Dina. Ini jalan yang sudah aku pilih. Dina merasa kebingungan dan takut. Ia berusaha meraih tangan Rama, namun ia hanya menggenggamnya dengan kuat, menahan Dina di tempatnya. Jangan coba menghalangiku. Aku sudah memilih. Dengan langkah tegap, Rama membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan Dina yang hanya bisa terdiam, merasakan kepedihan yang sangat dalam. Ia tahu, jika Rama terus seperti ini, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Cincin hitam itu telah membawa kakaknya jauh darinya, dan Dina hanya bisa berdoa agar suatu saat, ia bisa kembali menyelamatkan Rama. Namun, dalam hati Dina, rasa takut yang lebih besar mulai tumbuh. Rasa takut bahwa mungkin, sudah terlambat untuk kembali. Rama pergi begitu saja malam itu, tanpa ada kata-kata lebih lanjut. Dina berdiri lama di ambang pintu, menatap ke arah jalan yang gelap. Angin malam terasa menusuk kulit, dan ada perasaan kosong yang menyelimuti hatinya. Ia tahu, mungkin itu adalah kali terakhir ia melihat kakaknya yang dulu. Selama berhari-hari setelah kepergian Rama, Dina merasakan keheningan yang begitu mencekam di rumah itu. Ruang tamu yang dulunya ramai dengan canda tawa kini terasa sepi. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan,
sementara semuanya sudah berubah. Dina masih belum menyerah. Meski hatinya hancur melihat apa yang terjadi pada kakaknya, ia tidak bisa membiarkan Rama terjebak lebih lama dalam kutukan itu. Jika cincin itu benar-benar menguasai hidupnya, mungkin masih ada cara untuk menghentikannya. Tapi untuk itu, Dina tahu ia harus mencari lebih dalam lagi. Hari itu, Dina kembali mengunjungi paranormal yang pernah ia temui. Ia tidak tahu harus berharap apa, tapi hatinya memberi dorongan untuk mencoba lagi. Setelah perjalanan yang panjang, Dina tiba di rumah tua itu sekali lagi. Wanita paruh baya itu sudah menunggunya. Melihat ekspresi cemas Dina, wanita itu segera bertanya, "Ada apa, anakku? Apa yang terjadi?" Dina menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Rama, ia pergi. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan aku, dan aku merasa dia sudah tidak sama lagi. Aku takut, Bu. Aku takut aku akan kehilangan kakakku selamanya." Paranormal itu mendengarkan dengan seksama, kemudian ia mengangguk perlahan. "Cincin itu, seperti yang aku katakan sebelumnya, akan terus mengikatnya. Semakin lama, semakin kuat pengaruhnya. Kekayaan yang diberikannya bukanlah berkah, tetapi kutukan. Dan kekuatan itu tidak akan berhenti menggerogoti jiwanya sampai habis." Dina merasa pusing mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kakakku? Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Wanita itu menghela napas panjang. "Ada satu cara, tetapi itu bukan hal yang mudah. Kamu harus membawanya kembali, dan kali ini kamu harus lebih keras. Jika Rama terus menolak untuk melepaskan cincin itu, kamu harus memaksanya. Tapi ingat, tak ada jaminan bahwa ia akan mendengarkanmu. Jika ia tetap bertahan, maka dia akan semakin jauh dari diri yang dulu, dan cincin itu akan menguasainya sepenuhnya." Dina merasa tertekan. Semua yang didengarnya seperti ramalan yang sangat gelap. Namun, ia tidak punya pilihan. "Aku harus mencoba. Aku tidak bisa menyerah." Perjalanan Dina untuk mencari cara menyelamatkan kakaknya semakin terasa semakin berat. Namun, ia tidak pernah berhenti berharap. Ia tahu, meski segala sesuatunya tampak suram, masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan Rama. Cincin itu tidak bisa menang, Dina tidak akan membiarkan kekuatan gelap itu menghancurkan segalanya. Hari-hari berlalu, dan Rama tidak kembali. Dina tidak tahu kemana kakaknya pergi, tetapi ia tahu bahwa Rama masih berada dalam pengaruh cincin hitam itu. Segala kemewahan yang ia dapatkan bukanlah kebahagiaan yang sejati, melainkan beban yang semakin berat. Meskipun ia sudah mencoba mencari informasi tentangnya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk pasti. Suatu malam, Dina terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar. Suara itu terdengar berat, berbeda dari langkah kaki kakaknya yang dulu. Dina segera berdiri dan pergi ke pintu, membuka sedikit celah untuk melihat. Di luar sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok yang tidak asing, Rama. Namun, kali ini, sosok itu tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia mengenakan pakaian hitam yang sudah terlihat lusuh. Meski tubuhnya masih ada sesuatu yang terasa hilang. Dina membuka pintu sedikit lebih lebar dan memanggil, "Rama, kamu pulang. Kenapa kamu pergi begitu lama?" Rama berhenti, menoleh perlahan ke arah Dina. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi senyum itu terasa dingin, tidak tulus. "Aku kembali, Dina. Aku sudah mendapatkan segalanya yang aku inginkan," jawabnya, suara datar, seperti tidak ada emosi yang tersisa. Dina menggenggam pintu dengan erat, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kamu bukan lagi dirimu, Rama. Cincin itu telah mengubahmu. Aku mohon, lepaskan cincin itu. Kembalilah seperti dulu." Namun, Rama hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang membuat Dina semakin ketakutan. "Kamu tidak mengerti, Dina. Aku tidak ingin kembali. Semua yang aku inginkan sudah ada di tangan aku. Cincin ini memberiku lebih dari yang bisa kamu bayangkan."
Dina merasa sakit di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu kakaknya sudah terperangkap dalam janji-janji gelap cincin itu, dan sekarang ia tidak tahu lagi bagaimana caranya mengeluarkannya. Rama, ini bukan kamu. Kamu dulu bukan seperti ini. Kamu masih punya hati. Tolong, lepaskan cincin itu, Kak. Aku mohon, lepaskan. Rama hanya diam sejenak, menatap cincin hitam itu dengan tatapan yang semakin dalam. Kamu tidak mengerti, Dina. Cincin ini memberiku kekuatan. Kekayaan yang aku butuhkan. Tidak ada yang bisa menghalangi aku sekarang. Dina merasa seolah dunia ini runtuh. Kakaknya yang dulu begitu baik, yang dulu ia percayai, kini sudah terhanyut dalam kutukan itu. Ia merasakan air mata mulai menggenang di matanya, namun ia menahannya. Ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Rama, katanya dengan suara gemetar, aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu berusaha menyelamatkanmu. Tapi kamu harus sadar, kalau kamu tidak melepaskan cincin itu, kita semua akan hancur. Rama menoleh perlahan, menatap Dina dengan tatapan kosong. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya, ia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, kamu tidak bisa menyelamatkan aku. Ini sudah terlambat. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan meninggalkan Dina yang berdiri di sana, terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Cincin hitam itu sudah menguasai hidupnya, dan Rama yang dulu ia kenal kini hilang selamanya. Dina tidak tahu berapa lama ia berdiri di luar pintu, menatap sosok kakaknya yang semakin jauh menghilang di kegelapan malam. Semua terasa hampa, seolah ia sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meski seluruh tubuhnya terasa lelah, pikirannya terus berputar, mengingat setiap peringatan tentang cincin hitam yang membawa kutukan. Apakah masih ada jalan keluar untuk Rama? Apakah ia benar-benar sudah terlambat? Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Rama. Dina tetap menunggu, berharap suatu saat ia bisa kembali dan melepaskan cincin itu, tetapi semakin lama harapannya semakin tipis. Setiap malam ia terbangun dengan perasaan yang sama, rindu, cemas, dan ketakutan. Apa yang terjadi pada Rama? Apa yang sudah dilakukan cincin itu padanya? Suatu sore, Dina menerima kabar yang mengejutkan. Teman lama mereka, seorang pria bernama Dewa, datang ke rumah mereka. Dewa adalah teman masa kecil yang dulu cukup dekat dengan Rama. Namun, sejak Rama mengenakan cincin itu, Dewa pun mulai menjauh. Dina tidak tahu apa yang membawa Dewa kembali, tetapi ia tahu, ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengetahui lebih banyak. Dewa duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kekhawatiran. Dina, aku datang untuk memberitahumu sesuatu, kata Dewa dengan suara rendah. Aku baru saja mendengar kabar tentang Rama. Ia sudah berada di tempat yang sangat jauh dari kita. Dina langsung duduk di depannya, tidak sabar menunggu penjelasan. Apa maksudmu, Dewa? Di mana dia? Aku sudah tidak tahu apa-apa tentangnya. Dewa menggelengkan kepala, napasnya berat. Aku baru saja bertemu dengan seseorang yang mengenal Rama setelah ia mendapatkan cincin itu. Orang itu mengatakan kalau sekarang Rama sudah berada di bawah kendali kekuatan yang jauh lebih besar. Cincin hitam itu tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga mengikatnya pada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan lagi. Dina merasa tubuhnya kaku. Lalu, apakah masih ada cara untuk mengembalikannya? Untuk menyelamatkannya? Dewa terdiam sejenak, seolah memikirkan jawaban yang sulit. Ada satu cara, tetapi sangat berbahaya. Kamu harus menemui pemilik asli cincin itu, yang bisa membebaskan Rama. Hanya orang itu yang bisa melepaskan kutukan itu. Tapi aku peringatkan, perjalanan ini tidak mudah. Orang yang memegang cincin itu sudah lama hilang, dan siapa tahu apa yang akan terjadi kalau kamu mencarinya. Dina merasa ada secercah harapan, meskipun itu terasa seperti cahaya yang begitu redup. Di mana aku bisa menemukannya? Dewa mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya. Di atas kertas itu terlukis peta yang terlihat sangat tua dan usang.
Ini adalah peta menuju tempat di mana pemilik asli cincin itu terakhir kali dilihat. Tapi ingat, ini bukan perjalanan yang bisa kamu tempuh sendirian. Jika kamu memilih untuk pergi, kamu harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dina menatap peta itu. Tangan kanannya gemetar, tetapi ia tidak bisa menarik pandangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Rama. Sekalipun risiko besar, ia sudah tidak bisa mundur. Ia harus melangkah, tidak peduli betapa sulitnya. "Tolong, Dewa. Aku harus pergi," kata Dina dengan suara tegas, meski hatinya penuh kecemasan. "Aku tidak bisa membiarkan Rama terjebak dalam kutukan itu selamanya." Dewa menghela napas panjang. "Aku tahu kamu bertekad, Dina. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, jangan biarkan diri kamu terperangkap oleh hal yang sama. Kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Aku hanya bisa memberimu peta ini, sisanya terserah kamu." Dengan itu, Dina mengambil peta yang diberikan Dewa dan memeluknya erat. Peta itu terasa berat, seolah membawa seluruh harapan dan ketakutan dalam dirinya. Semua langkah berikutnya akan menentukan nasib kakaknya. Tanpa menunggu lebih lama, Dina mengucapkan terima kasih kepada Dewa dan pergi ke kamar, mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pagi-pagi sekali, Dina sudah siap dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Hanya satu tas kecil yang dibawanya, berisi makanan, air, dan beberapa perlengkapan dasar lainnya. Tak ada yang tahu apa yang akan ia temui di perjalanan, tetapi ia tahu, jika ia tidak pergi sekarang, maka mungkin selamanya ia tidak akan bisa menyelamatkan Rama. Di luar, suasana pagi sangat tenang. Matahari baru saja terbit, menyinari dunia dengan cahaya yang lembut. Namun, Dina merasakan ketegangan di udara. Ia tahu, setiap langkah yang diambilnya, semakin mendekatkan dirinya pada kegelapan yang semakin pekat. Apakah ia akan kembali dengan membawa kakaknya? Ataukah ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang telah menelan Rama? Semua pertanyaan itu menggantung di benaknya, tetapi tidak ada waktu untuk ragu. Dengan tekad yang bulat, Dina melangkah keluar dari rumah mereka, meninggalkan segala yang ia kenal di belakang. Peta itu kini berada di tangan kanannya, sebagai petunjuk yang akan menuntunnya menuju jalan yang penuh bahaya. Ia tahu, tak ada jaminan, tetapi apapun yang terjadi, ia tidak bisa menyerah. Ia harus berjuang untuk menyelamatkan Rama, apapun yang harus ia hadapi. Dengan langkah pertama yang mantap, Dina meninggalkan rumah, menuju petualangan yang akan menguji keberaniannya. Dina melangkah dengan hati yang penuh kecemasan, mengikuti peta yang diberikan oleh Dewa. Tidak ada yang bisa memastikan apakah perjalanan ini akan berakhir baik atau buruk. Yang ia tahu, ia harus terus berjalan. Keberanian yang dimilikinya semakin diuji seiring langkah-langkah yang semakin jauh dari rumah dan semakin dalam ke dalam hutan yang gelap. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak yang ia lewati semakin sempit dan berkelok. Pepohonan tinggi dengan cabang-cabang besar yang menyentuh langit membuat cahaya matahari sulit menembus, menciptakan suasana yang muram dan dingin. Suara-suara hutan, desiran angin, burung yang berkicau, dan langkah kaki yang terhenti, semakin menambah ketegangan di dalam dirinya. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar keras di telinga, menambah rasa kesepian yang mencekam. Hingga pada suatu titik, Dina mulai merasakan ada yang aneh. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Namun, perasaan itu tidak bisa ia hindari. Ia menegakkan bahu, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menyelimutinya. Peta itu masih berada di tangannya, dan ia tahu, ia tidak bisa berhenti. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah untuk menyelamatkan Rama. Beberapa jam berlalu, dan Dina mulai merasa lelah. Perjalanan yang jauh membuat tubuhnya lemas. Ia berhenti sejenak untuk mengistirahatkan kaki. Duduk di bawah pohon besar, ia memandang peta dengan seksama. Tempat yang ia cari seharusnya sudah dekat. Menurut peta, hanya beberapa kilometer lagi ia akan sampai di sebuah gua tersembunyi,
tempat di mana pemilik cincin itu terakhir kali terlihat. Namun, saat ia hendak melanjutkan langkahnya, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Dina berhenti, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasinya. Suara itu semakin dekat, dan kali ini bukan hanya suara langkah kaki biasa, suara itu seperti langkah yang berat dan penuh tujuan. Dina berdiri, jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah itu orang yang ia cari? Ataukah sesuatu yang lebih buruk? Ia menatap sekitar, mencari perlindungan atau tempat untuk bersembunyi, tetapi hutan itu seolah menutup rapat segala kemungkinan. Tiba-tiba, sosok besar muncul di balik semak-semak. Dina terkejut dan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Sosok itu semakin mendekat, dan ia bisa melihat dengan jelas, itu bukan manusia biasa. Sosok itu mengenakan pakaian gelap yang hampir serupa dengan pakaian yang dikenakan Rama beberapa hari lalu. Wajahnya tertutup oleh topeng kayu yang aneh, dengan mata yang terbuka lebar, seakan menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Tubuhnya tinggi besar, dengan postur yang mengesankan. Dina merasa kengerian mulai merayap ke dalam dirinya. "Apa yang kamu cari di sini?" Suara serak keluar dari balik topeng kayu itu, menggema di udara yang sunyi. Suaranya dalam, seolah berasal dari kedalaman yang sangat gelap. Dina menelan ludah. Aku mencari seseorang. Seorang pria yang memakai cincin hitam. Aku harus menemukannya," jawabnya. Suaranya bergetar. Sosok itu mendekat, matanya yang gelap menatap Dina dengan tajam. "Cincin itu tidak untuk kamu. Kamu tidak akan pernah menemukannya di sini." Dina merasakan keringat dingin di dahinya. "Tolong, aku harus menemukannya. Ini untuk kakakku. Dia sudah terjebak dalam kutukan cincin itu. Aku harus menyelamatkannya." Sosok itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Dina. Kemudian ia berkata, "Jika kamu benar-benar berniat untuk menemukannya, kamu harus siap menghadapi apa yang ada di depan. Jalan ini tidak mudah, dan bukan hanya satu kutukan yang menunggu kamu. Ada banyak hal yang lebih buruk dari yang kamu bayangkan." Dina merasa tubuhnya semakin berat. Ia tidak tahu apakah sosok ini teman atau musuh, tetapi ia tidak bisa mundur. "Aku siap. Aku tidak akan berhenti sebelum aku menyelamatkan kakakku." Sosok itu mengangkat tangannya dan mengisyaratkan agar Dina mengikuti. "Ikuti aku. Tapi ingat, sekali kamu masuk ke dalam, kamu tidak akan bisa keluar tanpa melakukan apa yang harus dilakukan." Dina merasa sedikit ragu, tapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan langkah perlahan, ia mengikuti sosok itu, memasuki hutan yang semakin gelap. Hutan yang semula tampak tenang, kini terasa semakin menakutkan. Seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudutnya. Mereka berjalan selama beberapa jam, menembus hutan yang semakin rapat dan gelap. Udara semakin dingin, dan Dina mulai merasakan perasaan yang semakin tidak nyaman. Setiap langkah yang diambilnya seolah membawa ia semakin jauh dari kenyataan yang ia kenal. Tidak ada suara burung atau hewan lain lagi. Hanya ada hening, hutan yang menelan segala suara, dan rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang membuat Dina terperangah. Di hadapannya terbentang sebuah gua besar, dengan mulut gua yang gelap gulita. Tanpa ada cahaya yang masuk, gua itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Sosok itu berhenti dan menoleh ke Dina. "Ini tempat yang kamu cari. Masuklah, dan bersiaplah untuk menghadapi apa yang ada di dalam." Dina menatap gua itu, perasaan takut dan cemas semakin kuat dalam dirinya. Namun, ia tidak punya pilihan. Jika ia ingin menyelamatkan kakaknya, ini adalah satu-satunya jalan. Dengan satu langkah, Dina memasuki kegelapan gua itu, meninggalkan dunia luar yang penuh ketakutan dan memasuki dunia yang lebih gelap dan penuh misteri. Dina melangkah dengan hati berdebar-debar, memasuki mulut gua yang gelap. Setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap detik yang ia lewati adalah detik yang semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tidak bisa ia hindari. Hembusan angin dingin menyapu wajahnya,
dan udara di dalam gua itu terasa kering dan berat. Meskipun pandangannya terbatas, Dina merasakan sesuatu yang sangat berbeda, sebuah energi gelap yang menyelimuti seluruh tempat ini. Dengan hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar, Dina mengandalkan pencahayaannya yang berasal dari lentera kecil di tangannya. Langkah demi langkah ia ambil, menembus kegelapan yang semakin pekat. Dinding gua yang kasar dan lembab terasa menekan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kedalaman sana. Setiap suara langkah kakinya seolah menggema, meresap ke dalam setiap celah gua yang sunyi. Dina memperlambat langkahnya. Perasaan takutnya semakin kuat, tetapi ia tahu ia tidak boleh mundur. Ia harus menemukan Rama. Harus. Tidak ada pilihan lain. Adiknya, Dewa, dan seluruh pengorbanannya telah mengarahkannya ke tempat ini. Meskipun semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa terperangkap oleh rasa takut dan ketidakpastian, ia tetap melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama berjalan, Dina tiba di sebuah ruang besar di dalam gua. Di sana, suasana semakin mencekam. Cahaya lentera yang ia bawa hanya bisa menerangi sebagian kecil dari ruangan yang luas ini. Di tengah ruang tersebut, ada sebuah batu besar yang tertutup oleh lapisan lumut dan akar-akar tanaman yang tumbuh di sekitar gua. Batu itu tampak seperti altar yang besar, dengan ukiran-ukiran kuno yang hampir tidak bisa dikenali. Di sekitar batu itu, Dina melihat sesuatu yang mengejutkan. Beberapa benda-benda antik yang diletakkan dengan rapi, sebuah patung kecil dari batu hitam, beberapa lilin yang sudah terbakar habis, dan, yang paling mencolok, sebuah cincin hitam yang terletak di atas batu altar tersebut. Cincin itu bersinar gelap, seolah memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dina menatap cincin itu dengan cemas. Ia tahu, ini adalah cincin yang telah mengubah hidup Rama. Tetapi saat ia mendekatkan diri ke cincin itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin di dalam gua tiba-tiba berhembus kencang, menggerakkan dedaunan dan akar-akar di sekitar mereka. Sebuah suara terdengar, seperti bisikan, tetapi Dina tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. Suara itu datang dari segala arah, memanggilnya, menggoda untuk mendekat, seolah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diinginkan akan tercapai. Dengan perasaan campur aduk, Dina melangkah lebih dekat ke altar, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari dalam kegelapan, menghalangi jalannya. Dina mundur, terkejut, dan hampir jatuh, tetapi tangan itu tetap bergerak dengan tenang, menghalangi langkahnya. Tidak mudah untuk mengambilnya, suara yang dalam dan serak terdengar. Dina menatap ke arah suara itu. Seorang pria, tinggi besar dengan wajah yang tertutup oleh topeng kayu, muncul dari dalam kegelapan. "Kamu datang jauh-jauh hanya untuk apa? Untuk mengambil cincin itu?" Dina tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya terasa kaku. Ia ingin bertanya, tetapi mulutnya terasa berat. Pria itu terus melangkah mendekat, dan Dina merasakan aura kekuatan yang sangat kuat mengelilinginya. "Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu mencoba mengambil cincin itu?" Pria itu melanjutkan, suaranya menggema di dalam gua. "Kamu tahu apa yang akan terbangun saat cincin itu diambil dari tempatnya?" Dina tidak bisa menahan ketakutannya. Aku harus menyelamatkan kakakku," jawabnya dengan suara gemetar, berusaha tetap tegar. Dia terjebak di dalam kutukan cincin itu. "Aku harus membebaskannya." Pria itu tertawa pelan, suaranya terdengar begitu asing dan menakutkan. "Menyelamatkan? Cincin itu sudah memilihnya. Dan jika kamu benar-benar ingin membebaskannya, kamu harus siap menghadapinya. Cincin itu tidak akan membebaskan siapapun tanpa membayar harga yang sangat mahal." Dina mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia sudah mendengar bahwa cincin ini tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga membawa kutukan yang tak terbayangkan. Apakah ini benar-benar harga yang harus dibayar? Apakah ia benar-benar siap menghadapi hal-hal yang jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan? "Cincin itu tidak bisa dicabut tanpa konsekuensi," pria itu melanjutkan, matanya yang tertutup topeng mengamati Dina dengan tajam. "Apakah kamu siap menerima kutukan yang akan jatuh padamu?"
Dina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Semua rasa takutnya mulai mengarah pada satu tujuan. Ia harus melanjutkan, tidak peduli apapun yang harus ia hadapi. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rama, maka ia harus berani menghadapi semuanya. Ya, jawab Dina dengan tegas, walau hatinya berdebar. Aku siap. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap Dina sejenak, kemudian melangkah mundur ke dalam kegelapan. Dengan isyarat tangan, ia memberi tanda kepada Dina untuk mengambil cincin itu. Dina berdiri di sana, matanya masih terpaku pada cincin hitam yang terletak di atas altar. Cincin itu bersinar semakin terang, dan Dina tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meraih cincin itu dengan hati-hati, dan begitu jarinya menyentuh permukaan cincin yang dingin itu, sebuah getaran aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Tak ada jalan kembali. Apa yang sudah dipilih, kini harus diterima. Dengan sekali gerakan, Dina melepaskan cincin itu dari altar, dan dengan itu, suara gemuruh yang keras terdengar, seperti sesuatu yang sangat besar sedang terbangun dari tidur panjangnya. Keputusannya telah diambil. Dan sekarang, ia harus menghadapi segala yang datang setelahnya. Dina menggenggam cincin itu dengan tangan gemetar. Seketika, udara di sekitar gua terasa semakin berat. Suara gemuruh yang sebelumnya terdengar mulai mereda, namun ketegangan di dalam dirinya justru semakin memuncak. Ada perasaan yang aneh, seperti dunia ini berubah. Seperti ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Langkah-langkah Dina mulai terasa lebih berat. Cincin yang ia pegang terasa semakin panas, meskipun udara di gua itu tidak berubah. Dengan setiap detikan detak jantungnya, cincin itu seolah menuntut lebih. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan kekuatan tak terlihat di baliknya. Dina menoleh ke belakang, berharap melihat pria bertopeng kayu yang tadi menghalangi jalannya, namun yang ada hanya kegelapan. Gua itu sekarang terasa berbeda, tidak hanya gelap tetapi juga penuh dengan bisikan, suara yang tak bisa dimengerti, datang entah dari mana. Setiap sudut gua yang dilalui semakin terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, menunggu untuk menjatuhkan dirinya. Ia melangkah mundur sejenak, merasa bingung. Cincin itu kini seolah menghisap seluruh perhatian dan pikirannya. Dina memandang cincin itu lagi. Cincin yang diinginkannya untuk menyelamatkan Rama. Namun kini, rasa takut lebih besar daripada rasa percaya diri yang semula ia miliki. Saat ia memandangi cincin itu lebih lama, sesuatu yang aneh terjadi. Gua yang semula sunyi tiba-tiba berubah. Suara alam yang menenangkan, angin berhembus, gemericik air yang menetes dari dinding gua, semuanya mulai lenyap, digantikan oleh suara bisikan yang semakin keras. Bisikan itu terdengar semakin jelas, seolah menyampaikan kata-kata yang pernah didengarnya, kata-kata yang tak dapat ia lupakan, kamu tidak bisa lari. Cincin itu sudah memilihmu. Dina menggigit bibirnya. Rasa ketakutan yang menyerangnya semakin menguasai diri, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus melanjutkan, apapun yang terjadi. Ia berbalik untuk berjalan, tetapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba gua itu mulai bergetar. Seketika, dinding-dinding gua bergemuruh, dan suara gemeretak batu yang pecah terdengar di setiap arah. Dina berlari, mencoba mencari jalan keluar, tetapi gua itu tampaknya tidak memberi jalan. Semua lorong yang ia masuki justru semakin mengecil dan gelap. Ia merasa semakin terperangkap. Lalu, di kejauhan, sebuah cahaya muncul. Cahaya itu semakin mendekat, dan Dina semakin merasa tidak berdaya. Begitu ia mendekati cahaya itu, ternyata itu bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang memancar dari sebuah bayangan besar yang perlahan muncul di hadapannya. Bayangan itu menyerupai manusia, tetapi dengan bentuk yang mengerikan. Matanya kosong, tanpa iris, hanya hitam pekat. Wajahnya kosong, tidak ada ekspresi. Tubuhnya yang tinggi menjulang dan tubuhnya dikelilingi oleh bayangan yang berputar-putar di udara. Dina berhenti, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku.
Bayangan itu berdiri di depannya, menatapnya dengan kosong. Tanpa kata-kata, tanpa pergerakan, hanya ada kehadiran yang menekan, seakan bayangan itu adalah bagian dari gua itu sendiri. Sebuah entitas yang sudah ada jauh sebelum manusia mengetahui tempat ini. Siapa kamu? Dina berusaha bertanya, suaranya terdengar kecil dan terputus-putus. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan, dan sesaat kemudian, udara di sekitar Dina terasa sangat dingin. Suasana menjadi semakin mencekam, dan bayangan itu mulai berbicara dengan suara yang berat dan dalam. Aku adalah penjaga dari kutukan ini. Aku adalah yang terbangun karena keputusanmu. Cincin itu, yang kamu ambil, bukan hanya milikmu. Cincin itu memilih siapa yang tak bisa melarikan diri. Dina merasa tubuhnya mulai lemas. Apa yang terjadi jika aku tidak kembali? Apa yang terjadi pada kakakku? Bayangan itu mengangkat tangannya lebih tinggi, dan dalam sekejap, sebuah bayangan lain muncul di belakangnya. Bayangan itu menampilkan sosok Rama, terbaring lemah di atas sebuah altar yang mirip dengan yang ada di dalam gua ini. Tubuh Rama tampak pucat dan terikat oleh rantai hitam yang menyerupai akar pohon. Dia adalah yang terpilih, suara bayangan itu berlanjut, dan kini, dia adalah bagian dari kutukan yang harus kamu terima. Kamu tidak bisa melarikan diri darinya. Tidak ada jalan keluar. Dina merasa kepalanya berputar. Rasa cemas, takut, dan kesedihan bercampur dalam dirinya. Ia ingin menolong Rama, tetapi ia tahu betul bahwa cincin yang ia ambil telah membawanya ke dalam dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan kutukan dan bayangan. Apakah ini yang harus ia bayar untuk menyelamatkan kakaknya? Jika kamu ingin membebaskannya, suara bayangan itu terdengar lebih lembut, seolah ada tawaran dalam kata-katanya, kamu harus menggantikannya. Sebagai penjaga, kamu harus menggantikan dia. Dina tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Di dalam hati, ia merasa bahwa semua ini adalah jebakan, bahwa ia telah terseret jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Dina merasa kekuatan yang luar biasa mengalir dari sosok tersebut. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Hanya ada kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya, membuatnya semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kutukan. Sebelum semuanya menjadi gelap, suara bayangan itu terdengar lagi, tentu, pilihanmu ada di tanganmu. Tapi ingat, kamu hanya akan menemukan kebebasan di ujung perjalanan ini, atau kehancuran. Lalu, semuanya hilang. Dina terbangun dengan napas terengah-engah. Cahaya samar mulai menyusup dari celah-celah gua, mengusir kegelapan yang menyelimutinya. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah ia baru saja berjuang melawan sesuatu yang tak tampak. Matanya yang masih kabur perlahan mulai menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang ada. Gua itu kembali sunyi, tak ada suara bisikan atau gemuruh yang mengganggu. Yang ada hanya rasa hampa yang menyelimuti hatinya. Ia duduk dengan tubuh masih gemetar. Rasa takut yang tak kunjung hilang membuat dadanya sesak. Namun, seiring kesadarannya kembali pulih, Dina tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Waktu terus berjalan, dan apapun yang ia lakukan, ia harus segera menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dipilihnya. Ia menoleh ke sekitar. Gua itu sekarang tampak biasa, seolah kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Namun, sesuatu terasa sangat berbeda. Cincin yang tadi ia pegang masih ada di tangannya, tetapi kini terasa lebih berat, seolah beban kutukan itu menambah intensitasnya. Dina menggenggam cincin itu lebih erat, berusaha menenangkan diri. Ia tidak bisa mundur. Ia harus menyelesaikan semuanya. Berjalan dengan hati yang teramat berat, Dina melangkah menuju tempat di mana bayangan itu muncul, tempat di mana Rama terbaring di atas altar, terikat oleh rantai akar hitam. Namun, ketika ia sampai di sana, pemandangan yang ada di depannya justru mengubah segalanya. Rama tidak lagi terbaring lemah. Ia duduk dengan mata yang kosong, menatap ke depan dengan pandangan yang jauh. Tubuhnya tampak kaku, seperti orang yang tidak hidup sepenuhnya, tetapi juga tidak mati.
Ketika Dina mendekat, Rama perlahan mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. "Dina," suara Rama terdengar serak, seperti terperangkap dalam kegelapan yang dalam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dina terdiam. Kata-kata itu begitu kosong, tidak ada rasa kehangatan yang biasa ia temukan dalam suara kakaknya. Semua yang ada di sana hanya ketidakpastian. Aku datang untuk menyelamatkanmu." Dina berusaha mengatur napasnya. "Rama, aku tahu ini sulit, tapi aku akan membebaskanmu dari kutukan ini." Rama tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan tatapan kosong itu, dan seiring berjalannya waktu, Dina mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Cincin yang ada di tangannya terasa semakin berat, menekan seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak lebih jauh. "Jangan coba menyelamatkanku, Dina." Suara Rama kini terdengar lebih dalam, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. "Kutukan ini tidak bisa dibebaskan begitu saja. Aku sudah terikat padanya." Dina menggigil. "Kak, jangan seperti itu. Aku datang untukmu, aku datang dengan segala cara untuk melepaskanmu." Rama berdiri, gerakannya perlahan, tetapi sangat terkontrol. Saat ia berdiri, rona wajahnya yang pucat tampak lebih menakutkan. Secara perlahan, ia mendekati Dina dengan langkah yang tak tergesa-gesa, matanya menatap dalam seolah melihat ke dalam jiwa Dina. "Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi," ujar Rama dengan suara yang dingin. "Cincin itu bukan hanya sebuah hadiah. Itu adalah kutukan yang akan memburuk, mengikat kita untuk selamanya. Aku sudah menjadi bagian dari kekuatan itu. Sekarang, kamu juga." Dina mundur, hatinya dipenuhi ketakutan yang mendalam. "Tidak, aku tidak mau menjadi seperti itu." Namun, Rama melangkah lebih dekat, dan kali ini, ia terlihat berbeda. Lebih besar, lebih gelap, seolah bukan kakaknya yang ia kenal. Ada sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya, sesuatu yang tampaknya sudah dikuasai oleh kekuatan lain. "Cincin ini," Rama melanjutkan, "adalah jalan yang tidak ada ujungnya. Ketika aku mengambilnya, aku memilih jalan ini. Dan kamu sudah terjebak bersama aku. Tidak ada yang bisa keluar, Dina. Semua sudah terlambat." Dina merasa tenggelam dalam kata-kata itu, dalam kenyataan yang begitu menakutkan. Namun, di saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan, ia tidak bisa lari. Ia sudah terikat, sama seperti Rama. Cincin itu telah memilih mereka berdua, dan jalan ini tidak akan berakhir baik untuk keduanya. Dengan perasaan yang tak bisa digambarkan, Dina merasakan tangan Rama meraih pergelangan tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Cincin itu berkilau dalam cengkeramannya, dan ketika tangan itu menyentuh kulit Dina, tubuhnya terasa tersetrum oleh energi yang sangat kuat. Cincin itu mengikat dirinya lebih dalam, menariknya ke dalam dunia yang tak terlihat, dunia yang penuh dengan kutukan dan bayangan yang tak terhindarkan. Dina ingin berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam perasaan yang semakin pekat. Ia merasa tubuhnya terhisap oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan yang memaksanya untuk menerima apa yang sudah terjadi. Segala yang ia lakukan sekarang hanya menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Rama menatap Dina dengan mata yang kosong, dan berkata, "Ini bukan akhir, Dina. Ini baru permulaan." Tiba-tiba, Dina merasa dirinya tenggelam dalam gelap. Bukan hanya kegelapan fisik, tetapi juga kegelapan yang merasuki pikirannya, mengguncangnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang sedang menunggu. Namun, sebelum semuanya benar-benar hilang, Dina mendengar suara keras yang berasal dari dalam dirinya. Itu adalah suara tekad. Suara yang mengatakan bahwa meskipun ia terperangkap, meskipun semuanya tampak tak terelakkan, masih ada sedikit ruang untuk perlawanan. Tapi saat itu, ketika ia mencoba untuk berjuang, semuanya menjadi gelap. Cincin itu telah menguasainya, dan Dina tahu bahwa pilihan itu telah berakhir. Kini, segalanya terikat pada kutukan yang tak bisa lagi dihentikan. Tamat.